Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, peserta calon guru penggerak Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan filosofis pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, menuntun, artinya membimbing, mengarahkan anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Pendidikan yang ideal bagi anak adalah pendidikan yang membebaskan tanpa paksaan, yang membawa anak agar memiliki jiwa merdeka. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pendidik hendaknya menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pendidik jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik anak agar mencari sendiri pengetahuan tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari demi keperluan lahir dan batin mereka. Yang kedua, petani atau tukang kebun kehidupan, yang berarti bahwa pendidik dianalogikan sebagai petani, murid sebagai benih, dan kebun sebagai sekolah. Baik buruknya pertumbuhan benih tersebut tergantung dari cara petani dalam mengolahnya. Agar dapat tumbuh dengan baik, tentu lahan harus diolah terlebih dahulu. Adanya pengairan yang cukup, penggunaan pupuk yang seimbang, dan sebagainya. Sama halnya dengan pendidik. Mereka harus mengembangkan anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik, sehingga anak menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi bangsanya, dan bagi manusia di dunia pada umumnya. Yang ketiga adalah budi pekerti. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dengan tujuan memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Dari pengertian ini terlihat bahwa beliau memandang pendidikan sebagai proses yang dinamis, berkesinambungan, serta berwawasan maju. Karena sebagai proses pembentukan anak, pendidikan harus mampu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Pendidikan diarahkan agar tidak hanya mengejar intelektual saja, akan tetapi moral dan didikannya harus diperkuat. Jika yang diperkuat hanya inteleknya saja, maka dinamakan pengajaran. Tetapi jika yang dikejar intelektual dan moralnya, maka hal itu bisa dikatakan sebagai pendidikan. Hal ini terlihat jelas bahwa pendidikan merupakan upaya mendidik seseorang untuk cerdas secara intelektualnya, juga baik secara perilaku dan moralnya. Yang keempat adalah bermain. Bahwa pada dasarnya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, semua anak kodratnya adalah bermain. Jadi, bagaimana peran seorang pendidik menciptakan proses pembelajaran
yang menyenangkan melalui permainan-permainan edukatif yang melibatkan seluruh panca indera agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan mudah. Sebisa mungkin seorang pendidik melakukan pengajaran secara alamiah dan membebaskan. Namun dalam kebebasannya tersebut terdapat tuntunan dan bimbingan dari pendidik kepada anak yang bersumber pada kebudayaan lingkungan anak, di mana nilai budi pekerti, nilai seni, nilai budaya, kecerdasan, dan keterampilan agama menjadi kekuatan diri anak untuk tumbuh dan berkembang. Yang kelima, pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya, menjadikan anak sebagai satu-satunya tujuan keberhasilan. Pendidik berperan sebagai fasilitator. Mereka bebas untuk menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan keinginan anak. Artinya bahwa pendidik menghamba kepada anak. Ketika berada di depan, seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Ketika berada di tengah atau di antara murid dan guru, harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru atau pendidik harus memberikan dorongan dan arahan. Yang dalam filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara dikenal dengan istilah ing ngarsa sung tolodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Kesimpulannya bahwa pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan harapan baru untuk kemajuan bangsa Indonesia, bukan hanya pada masa awal kemerdekaan, namun juga pada pasca kemerdekaan hingga saat ini.